Kisah sejarah dan profil Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir di Surabaya 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Maulana Maktum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dan istri yang bernama Dewi Chandrawati. Maulana Maktum Ibrahim merupakan sepupu dari Sunan Kalijaga yang banyak dikenal sebagai pencipta gending pertama. Sebelum terjun di medan dakwah, Maulana Maktum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian kembalinya dari Pasai, Maulana Maktum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Maktum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang memiliki keunikan, yaitu dengan cara merubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam agama Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Pada masa itu, masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Melihat kenyataan yang ada, maka Maulana Maktum Ibrahim memanfaatkan wayang sebagai media untuk menyampaikan dakwahnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali dan Sunan Bonang pada khususnya berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Sehingga sekarang kita mengenal gamelan sekaten yang merupakan pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Maulana Maktum Ibrahim adalah tembang Durmo, sejenis mocapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Setelah ayah Maulana Maktum Ibrahim wafat, beliau mengadakan musyawarah dengan para wali untuk membahas estafet kepemimpinan di pesantren milik ayahnya. Hasil musyawarah para wali mempercayakan kepada Raden Fatah sebagai penerus kepemimpinan di pesantren Ampel Denta. Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang memberikan pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Fatah, yang tak lain adalah putra Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Pada perjalanan selanjutnya, Raden Fatah diangkat dan dinobatkan menjadi Sultan pertama Kerajaan Demak. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang ini dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa Tengah, dan penggunaan kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Terdapat pula karya lainnya yaitu Sekar Damar Wulan, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2, dan Serat Urakul. Karya-karya Maulana Maktum Ibrahim ini antara lain bisa ditemui di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Ya, demikian tadi Syekh Maulana Maktum Ibrahim ya.
berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang memang namanya Syekh Maulana Maktum Ibrahim, putra Sunan Ampel, dan Dewi Condrowati yang sering disebut Nyai Ageng Manirla. Ada yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati itu adalah putri Prabu Kertabumi. Ada pula yang berkata bahwa Dewi Condrowati adalah putri angkat Adipati Tuban yang sudah beragama Islam, yaitu Aryo Tejo. Sebagai seorang wali yang disegani dan dianggap mufti atau pemimpin agama yang di tanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Maktum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia lagi bahwa latihan atau riyadhah para wali itu lebih berat daripada orang awam biasa. Raden Maktum Ibrahim adalah seorang calon wali besar, maka Sunan Ampel sejak dini sudah mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur bahwa Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri, juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai seperti ulama ahli tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, dan Persia atau Iran. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Maktum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik, mendirikan pesantren di Giri sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Sedang Raden Maktum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah ke Tuban. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Maktum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik itu, beliau adalah seorang wali yang memiliki cita rasa seni yang tinggi, sehingga beliau ketika membunyikan bonang itu pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maktum Ibrahim adalah berisikan ajaran Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Di antara tembang yang terkenal ialah Tombo Atiku Sawarnane Maca Quran angen-angen samanane, kaping pindho salat sunah lakonono, kaping telu wong kang saleh kancanono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Sapa wong bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani, yang artinya obat sakit hati itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Quran dengan artinya. Kedua, mengerjakan salat sunnah, salat malam atau sunat tahajud. Ketiga, sering bersahabat dengan orang soleh atau orang berilmu. Keempat, orang harus sering berprihatin atau berpuasa. Kelima, sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Insya Allah siapa saja yang mampu mengerjakannya, insya Allah Allah akan mengabulkan, akan nyembadani. Hingga sekarang ini lagu ini sering dilantunkan para santri ketika hendak sholat berjamaah, baik di pedesaan maupun di pesantren. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim ini sangat banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara maupun Madura.